Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 1 di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita mulai agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi mengenai sumber pendanaan internal dan eksternal dari perusahaan atau bisnis. Ini materi yang sangat menarik sekali. Kewirausahaan awalnya dikenal dengan istilah kewirausahaan di Indonesia dikemukakan oleh Bapak Suparman pada tahun 1967. Berdasarkan suku katanya, wira swasta terdiri dari wira berarti berani, swa berarti sendiri, dan sta berarti berdiri, sehingga wira swasta diartikan sebagai sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil risiko yang bertumpu pada kemampuan sendiri. Istilah ini semakin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi J.B. Say 1803 dalam Pambudi 2009 untuk mengembangkan para pengusaha yang mampu menggunakan sumber-sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak lagi. Kewirausahaan menurut para ahli, menurut Peter Kilby 1971 dalam IWUD 2009, kewirausahaan entrepreneurship adalah proses penciptaan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, manajemen pengambilan risiko yang sesuai dengan peluang yang ada, dan lewat keterampilan komunikasi dan manajemen untuk memobilisasi manusia, keuangan, dan sumber daya yang diperlukan untuk membawa sebuah proyek sampai berhasil. Menurut Zimmer 1996 dalam Suryana 2003, entrepreneurship is applying creativity and innovation to solve the problem and to exploit opportunities that people face every day. Menurutnya, kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Pemberdayaan usaha kecil menengah. Negara Indonesia memiliki undang-undang yang dirancang untuk memberdayakan usaha kecil. Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 mengenai usaha kecil pada tanggal 26 Desember 1995. Undang-undang ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bentuk-bentuk usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dalam dan belum berbadan hukum. Usaha kecil informal meliputi petani, penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun atau berkaitan dengan seni dan budaya. Arti pendanaan menurut undang-undang. Pendanaan menurut undang-undang usaha kecil adalah upaya yang terdiri atas penyediaan sumber dana, tata cara, dan persyaratan untuk pemenuhan kebutuhan dana bagi pemberdayaan usaha kecil. Terdapat 3 kebijaksanaan utama dalam hal pendanaan, yaitu memperluas sumber pendanaan, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, dan memberikan kemudahan dalam hal pendanaan.
Dalam undang-undang tentang usaha kecil, aspek pendanaan ini berdekatan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah. Misalnya dalam hal memperluas sumber-sumber pendanaan, tentunya harus ada peraturan yang secara tegas dimaksudkan untuk memperluas sumber-sumber pendanaan serta alokasi dana yang diperuntukkan bagi usaha kecil. Di dalam undang-undang juga terdapat istilah pembiayaan. Istilah pembiayaan lebih bersifat teknis operasional, yakni berupa penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan usaha kecil. Adapun jenis pembiayaan tersebut meliputi kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan, bank-bank modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagai laba badan usaha milik negara BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya. Struktur keuangan perusahaan. Struktur keuangan perusahaan memegang peranan yang penting karena mencerminkan kebijakan manajemen perusahaan dalam mendanai aktivitasnya. Kebijakan ini akan tercermin dari komposisi utang lancar, utang jangka panjang, dan modal yang berasal dari pemegang saham. Struktur keuangan perusahaan dapat diketahui dengan cara mengamati neraca perusahaan pada sisi pasifa. Namun perlu diketahui bahwa struktur keuangan berbeda dengan struktur modal. Struktur modal merupakan komposisi pendanaan permanen perusahaan, yaitu bauran pendanaan jangka panjang perusahaan. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan, sehingga hubungan antara struktur keuangan dan struktur modal dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Struktur keuangan dikurang utang lancar sama dengan struktur modal. Desain struktur keuangan. Dalam membuat desain struktur keuangan, aturan umum yang berlaku adalah aktiva permanen didanai dari sumber dana yang bersifat permanen atau jangka panjang, dan aktiva yang keberadaannya di perusahaan bersifat sementara didanai dari sumber-sumber dana yang bersifat temporer atau sementara atau jangka pendek. Dengan demikian, struktur aktiva perusahaan menentukan pemilihan bauran pendanaan yang digunakan untuk mendanai aktiva perusahaan tersebut. Pemilihan struktur keuangan yang menyangkut bauran pendanaan yang berasal dari modal sendiri dan utang yang akan digunakan oleh perusahaan pada akhirnya menyangkut penentuan berapa banyak utang, leverage, keuangan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktivanya. Baik pendanaan dengan modal sendiri atau utang akan menimbulkan biaya yang dikenal dengan istilah biaya modal. Biaya modal merupakan mata rantai penghubung antara struktur aktiva dan struktur keuangan perusahaan. Keon dan kawan-kawan 1996 yang dapat digambarkan sebagai berikut. Tingkat diskonto untuk penganggaran modal berpengaruh. Kita lihat di sini berpengaruh langsung terhadap penentuan struktur aktiva melalui proses melalui proyek. Struktur aktiva mempengaruhi tingkat dan variabilitas EBIT. Biaya modal, struktur keuangan mempengaruhi tingkat dan variabel arus kas dan setelah pajak yang diperoleh para pemegang saham. Keputusan untuk menggunakan leverage keuangan mempengaruhi penentuan struktur keuangan perusahaan. Merupakan input untuk memilih jumlah leverage keuangan yang seharusnya digunakan. Sumber-sumber dana perusahaan. Menurut Trianto 2008, sumber dana perusahaan ditinjau dari asalnya dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pendanaan internal dan eksternal. Sumber dana internal adalah sebuah dana yang didapatkan dari dalam perusahaan. Sebagai contoh adalah laba yang ditahan. Laba yang ditahan itu sendiri merupakan sebuah bentuk dari laba yang terdapat pada sebuah perusahaan yang akan didapatkan pada satu periode tertentu. Dari sebuah perusahaan itu sendiri, pada laba perusahaan yang terdapat pada sebuah periode tidak akan menjadi sebuah laba yang ditahan. Sumber dana eksternal adalah sebuah sumber dana yang didapatkan dari luar perusahaan. Sebagai contoh adalah investasi dan hutang. Investasi merupakan penambahan modal yang dilakukan oleh orang untuk perusahaan, dan hutang adalah sumber dana yang didapatkan dari kreditur. Cara agar efektif dan efisien adalah menggunakan dana internal terlebih dahulu sebelum eksternal, mempertimbangkan resiko terhadap apa yang akan
keluarkan. Pendanaan dari luar perusahaan berdasarkan sumbernya, dana dapat berasal dari sumber internal atau internal financing dan sumber eksternal atau external financing. Sumber dana eksternal, external financing resource, merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Artinya dana-dana tersebut tidak diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, melainkan diperoleh dari pihak-pihak lain di luar perusahaan. Dana dari luar perusahaan dapat berupa hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau current liability merupakan hutang yang pelunasannya diharapkan akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar perusahaan. Berikut yang merupakan hutang jangka pendek antara lain hutang dagang atau hutang usaha, hutang wesel, hutang pajak berlaku untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara. Biaya yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, penghasilan yang diterima di muka atau deferred revenue. Pengaruh pendanaan eksternal pada nilai perusahaan. Penelitian Setiandi 2012, keputusan pendanaan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penggunaan hutang leverage akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Penelitian Arembus dan kawan-kawan 2013, keputusan pendanaan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Apabila pendanaan didanai melalui hutang, peningkatan tersebut terjadi akibat dari efek tax deductible. Artinya perusahaan yang memiliki hutang akan membayar bunga pinjaman yang didapat mengurangi penghasilan kena pajak yang memberi manfaat bagi pemegang saham. Pengaruh pendanaan internal pada nilai perusahaan berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa sumber pendanaan internal berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan sektor properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penelitian Wijaya Bandi dan Anas 2017 serta penelitian Armus, Herawati dan Etika 2013. Rekan-rekan semuanya, ini adalah kurikulum kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.